Karena otak kita dengan otak laki-laki itu berbeda, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Happy di program Cerdas Mendidik Buah Hati. Nah, kali ini saya akan bahas tentang emak-emak ya, atau tentang moms itu sendiri. Biasanya saya bahas tentang anak-anaknya. Karena moms itu sendiri dekat ya dengan anak ya. Jadi menurut saya orang yang paling dekat dengan anak adalah moms. Itu pada umumnya ya moms ya. Dan tidak lepas juga ayah itu juga perlu dekat dengan anak, tetapi tugas utama seorang suami adalah mencari nafkah. Jadi yang paling banyak di samping anak itu biasanya moms ya. Jadi moms di sini kondisinya harus sabar, kemudian emosinya juga stabil, seperti itu ya, supaya anak-anak nyaman berada di dekatnya moms. Nah, sesuai dengan topik saya hari ini, yaitu apakah emak-emak butuh refreshing? Tapi sebelum nonton video saya, silakan klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya supaya moms tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, moms membahas tentang refreshing ya. Jadi moms itu pekerjaannya banyak sekali ya. Ini juga yang harus dipahami oleh para suami ya. Jadi tugas para suami itu bukan hanya di luar mencari nafkah, kemudian di rumah ya boleh sih istirahat ya, tetapi perlu juga membantu tugas istrinya di rumah seperti itu. Jadi supaya kondisi moms juga tidak uring-uringan di sini, karena pada umumnya kalau moms ada kerjaan yang numpuk, belum ngurusin suami, belum ngurusin anak, ya apalagi ada moms yang bekerja di luar rumah seperti itu ya. Jadi seringkali mengerjakan pekerjaan rumah ya, atau ketika menghadapi anak-anak itu dengan uring-uringan seperti itu. Nah, caranya moms supaya moms tidak uring-uringan bagaimana? Moms butuh yang namanya refreshing. Refreshing tidak harus kita keluar rumah, jalan-jalan ya seperti itu. Refreshing bisa dilakukan moms di rumah. Berkumpul dengan anak-anak ya, menghentikan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang ada di rumah itu sejenak, dengan menyediakan waktu bercanda buat anak-anak atau melakukan hal-hal yang moms suka. Misalnya menonton TV, atau moms bisa juga membaca majalah atau buku ya. Pokoknya apapun ya yang membuat moms itu merasa nyaman ya di situ dan membuat moms merasa bahagia seperti itu. Jadi itu boleh moms lakukan. Kalau misalnya pada saat itu moms tidak mood ya untuk mengerjakan seperti setrika atau mencuci baju atau memasak seperti itu boleh ya, boleh. Tapi tidak terlalu sering ya moms ya. Jadi moms bisa menghentikan dulu pekerjaan itu ya. Jadi sementara moms alihkan, misalnya di belakang rumah ada taman, moms bisa menikmati pemandangan di belakang rumah ya, meskipun kecil tetapi kalau bikin kita bahagia. Nah, ini yang penting moms untuk membantu menstabilkan emosi kita ya. Karena otak kita dengan otak laki-laki itu berbeda moms. Otak kita ya, para wanita itu otaknya lebih dominan tanggung jawab ya. Nah, jadi tidak bisa ya kalau misalnya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan seperti memasak ya, atau pekerjaan lainnya ya di rumah seperti itu. Meskipun moms bekerja juga di luar rumah, tetap
Mams memiliki tanggung jawab di dalam rumah, terutama mendidik anak-anak di sini ya. Kalau saya, misalnya saya lagi nggak mood ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya sudah saya berhenti aja. Ya, jadi kita jangan sampai ya melampiaskan kemarahan kita ya, kekesalan kita karena kita capek, kemudian pelampiasannya ke anak-anak. Kasihan Mams, anak-anak kalau seperti itu. Mams di sini perlu mengenali diri Mams sendiri, yang bikin Mams bahagia itu apa. Ya, kalau saya biasanya saya menghentikan ya pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya saya nggak mood, ya udah saya hentikan. Saya bisa tiduran sejenak, atau saya bisa nonton TV, atau sekali-sekali menurut saya, meskipun ini tidak wajib dan tergantung dari diri Mams sendiri yang bisa mengenali Mams bisa bahagianya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu sekali-sekali jalan-jalan itu ya, keluar rumah, meskipun tidak rekreasi di tempat yang jauh ya, misalnya di dekatnya Mams ada taman seperti itu bisa kita luangkan waktu kita untuk ke situ ya Mams ya. Atau misalnya kita juga bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan ya untuk waktu rekreasi bersama keluarga atau berduaan dengan suami. Itu juga sangat penting Mams. Jadi sekali-sekali boleh dong ya, misalnya anak-anak dititipkan di rumah neneknya ya, atau di rumah saudara, sekali-sekali aja Mams. Karena itu bisa merefreshkan lagi otak kita seperti itu. Kalau misalnya yang bisa bikin Mams bahagia, misalnya Mams itu sukanya traveling, ya sudah, Mams harus sisihkan uang ya, sisihkan sebagian penghasilan untuk traveling ya, entah itu bersama anak-anak ya, atau sekali-sekali berdua dengan suami juga boleh seperti itu. Jadi refreshing itu penting sekali, karena di saat otak kita penat, kita tidak bisa mengerjakan apapun itu dengan maksimal ya. Jadi otak kita itu seperti manusia ya, yang membutuhkan istirahat, dan otak itu sendiri ya, itu kan ada di bagian tubuh kita ya. Jadi dia perlu dijaga, dia perlu dirawat ya, yaitu tadi dengan cara refreshing. Jadi Mams bisa di sini memberikan pengertian ke anak-anak. Kalau Mams membutuhkan istirahat, tapi kasih waktu Mams. Ini tidak baik juga ya kalau misalnya terlalu lama kita tidak bersama anak-anak, karena ketika kita bekerja misalnya, kemudian kita pulang, anak-anak pasti merindukan kita seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa kok dikasih pengertian dengan bahasa yang baik ya, misalnya kakak dan adik gitu ya, ini mama baru pulang kerja, maaf ya sayang, mama boleh istirahat selama 10 atau 15 menit misalnya ya. Nah seperti itu, adik dan kakak main-main dulu ya, yang akur ya, seperti itu ya Mams ya. Mereka bisa kok Mams kita kasih pengertian gitu ya, asalkan dengan bahasa yang baik dan kita hindari untuk membentak anak ya. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi mau marah seperti itu ya, buruan Mams untuk istighfar, kemudian mencari apapun hal-hal yang bisa membuat Mams bahagia. Hentikan dulu pekerjaan-pekerjaan yang misalnya pada saat itu Mams tidak mood mengerjakannya. Nah itu tadi ya Mams, tips dari saya supaya bisa mengendalikan emosi kita di saat pekerjaan kita menumpuk ya. Tapi sepertinya pekerjaan kita selalu menumpuk ya Mams ya, sabar ya Mams. Itulah hidup ya Mams ya. Jadi kita hidup ini untuk ibadah dan menikmati apapun yang ada di depan kita. Makanya refreshing itu penting. Thanks ya Mams sudah menonton video saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, serta share dan like, komen boleh juga ya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.